Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan menjelaskan tentang teori belajar cybernetik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Faiza Hawaniyah, yang kedua ada Firda Regita Cahyani, yang ketiga ada Mahliani, yang keempat ada Muhammad Maulana Malki Ibrahim, yang terakhir ada Sofia Hanisa. Oke, pada pembahasan pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar cybernetik. Teori belajar cybernetik adalah salah satu teori belajar yang mementingkan sebuah proses pembelajaran dan menggunakan serta menerapkan teknologi dalam memperoleh informasi yang cepat dan tepat. Tujuan dari teori belajar cybernetik ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memperoleh informasi dan menerapkannya dalam suatu proses pembelajaran. Menurut Seni 2013 berpendapat bahwa teori cybernetik adalah sebuah teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada seperti teori belajar behavioristik, konstruktivistik, humanistik, dan teori belajar kognitif. Teori cybernetik mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan sebuah proses belajar daripada hasil belajar. Perbedaan teori cybernetik dengan teori belajar kognitif adalah bahwa sebuah proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Penerapan cara belajar cybernetik terjadi jika peserta didik mengolah informasi, mengaturnya, dan menyusun strategi yang berhubungan dengan informasi tersebut. Hal yang utama dalam teori belajar cybernetik adalah sistem informasi yang akan menetapkan terjadi proses belajar. Teori belajar cybernetik pada awalnya adalah sebuah perkembangan dari teori belajar kognitif yang menitik beratkan pada peristiwa belajar. Model pada proses pengelolaan informasi melihat pada memori manusia seperti komputer yang mengambil atau mendapatkan informasi, mengelola dan mengubahnya dalam bentuk dan isi, kemudian menyimpannya dan menampilkan kembali informasi pada saat dibutuhkan. Dengan demikian, kegiatan memproses informasi meliputi yang pertama, mengumpulkan dan menghadirkan informasi atau encoding, 2. Menyimpan informasi atau storage, 3. Mengungkapkan kembali informasi yang sudah disimpan dalam ingatan atau retrieval. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu pemrosesan informasi dalam teori belajar sibernetik. Bagaimana sih pemrosesan informasi dalam teori belajar sibernetik itu? Nah, jadi pemrosesan informasi ini berhubungan dengan masalah bagaimana seseorang menelaah berbagai sumber informasi di lingkungannya dan memahami pengalaman tersebut. Para psikolog kognitif telah mengembangkan model pemrosesan informasi dengan meminjam istilah-istilah yang lazim digunakan pada bidang pemrograman komputer seperti input, output, accessing, dan information retrieval. Teori pemrosesan informasi ini umumnya berpijak pada 3 asumsi, yaitu yang pertama, antara stimulus dan respons berpijak pada asumsi, yaitu pemrosesan informasi ketika pada masing-masing tahap dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, yaitu stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Yang ketiga, yaitu salah satu tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Kemudian di sini ada keunggulan dan kelemahan teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, apa aja sih keunggulan dan kelemahan teori belajar sibernetik ini? Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Keunggulan 1. Kesemua teori belajar dalam aliran-aliran menekankan aspek yang berbeda-beda sebenarnya memiliki kesamaan karena melihat bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seorang yang melalui tahap-tahap tertentu. 2. Isi proses belajar dalam sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu konsep, teori, atau informasi umum. Ketiga, hasil proses teori belajar
ini adalah adanya perubahan, baik dilihat sebagai perubahan tingkah laku maupun secara kemampuan pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kelemahan teori belajar sibernetik ini disanggah karena tidak secara langsung membahas proses belajar, sehingga menyulitkan dalam penerapan pembelajaran. Ulasan teori sibernetik lebih menjurus pada dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme ini kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman pada teori belajar ini sangat terbatas, seperti keterbatasan pada kemampuan bagi peserta didik untuk menerapkan teori ini. 4. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Suciati dan Prasetya Irwan dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. 2. Menentukan materi pembelajaran. 3. Mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. 4. Menentukan pendekatan belajar yang sesuai sistem informasi tersebut, atau apakah algoritmik atau heuristik. 5. Menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. 6. Menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pelajaran. Ya, baik. Selanjutnya, Simunza pernah menyampaikan pendapatnya tentang alur pembelajaran sibernetik. Menurut Simunza, alur pembelajaran sibernetik dari teori sampai praktek dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Yang kedua, mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok bekerja dan belajar yang masing-masing berjumlah 4-5 orang. Ketiga, menyajikan informasi berupa teori dan latihan melalui LKS. Yang keempat, membimbing kelompok belajar dan bekerja siswa dalam menyelesaikan LKS. Selanjutnya, mengarahkan siswa dalam melakukan manipulasi tugas dengan menggunakan software pembelajaran untuk memahami konsep materi secara utuh. Keenam, yaitu mendiskusikan hasil manipulasi tersebut dan dijadikan sebagai bahan untuk mengonstruksi pengetahuan konseptual siswa. Yang ketujuh, memberi penghargaan kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Implementasi teori belajar sibernetik. Ada 9 langkah pengajaran yang perlu diperhatikan oleh pendidik dalam memberikan pembelajaran teori sibernetik, yaitu yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Kedua, memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pengajaran dan topik yang akan dibahas. Ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Keempat, menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Kelima, memberikan bimbingan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Selanjutnya ada memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan kepada peserta didik. Selanjutnya, melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengingat dan menggunakan hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, kita sudah sampai kepada bagian kesimpulan. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu adalah teori belajar sibernetik atau cybernetik adalah salah satu teori belajar yang mementingkan sebuah proses pembelajaran dan menggunakan serta menerapkan teknologi dalam memperoleh informasi yang cepat dan tepat. Tujuan dari teori cybernetik ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memperoleh informasi dan menerapkannya dalam suatu proses pembelajaran.
Teori belajar cybernetik ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Teori cybernetik ini juga mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu sama-sama mementingkan sebuah proses belajar daripada hasil belajar. Seorang ahli pakar yaitu Sani pada 2013 pernah berpendapat bahwa teori cybernetik ini adalah sebuah teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada, seperti teori belajar behavioristik, konstruktivistik, humanistik, dan teori belajar kognitif. Teori ini mempunyai kelemahan dan juga kelebihan, dan dengan model pembelajaran yang sering disinonimkan dengan umpan balik atau feedback. Dalam konteks pendidikan, umpan balik ini sangat penting artinya bagi keberhasilan belajar dan pembelajaran.